Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Safarani dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik. Di sini saya udah ada contoh kasusnya. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019, yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Di sini kita akan buka data yang sudah berbentuk Excel. Di sini kita bisa klik analyze, compare means, one simple t-test. Di berat badan kita masukkan ke test variable, value-nya kita buka jadi 55. Oke. Di sini ada one sample statistik dan one sample test. One sample statistik berat badan. N itu mahasiswanya itu ada 10, dan itu rata-rata, N-nya 59, standar deviasinya 7,3786, standar error min-nya 2,3333. Nah, di sini rumusan hipotesisnya H0, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg dan HA tidak sama dengan nilai 55 kg. Di sini kita bisa ambil keputusan H0 karena nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI 2019 adalah 55 kg. Sekarang kita ke pedoman pengambilan keputusan dengan uji one simple test. Berat badan di sini ada T hitung 1,714, def-nya itu 9, seek to Taylor-nya 0,121, mean difference-nya itu 4, lower-nya itu min 1,278 dan upper-nya itu 9,278. Untuk pedoman pengambilan keputusannya itu, jika nilai seek to Taylor kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, jika nilai seek to Taylor-nya lebih dari 0,05, H0 diterima dan HA ditolak. Di sini seek to Taylor-nya 0,121 dan probabilitasnya 0,05. Jadi seek to Taylor-nya itu lebih besar daripada 0,5. Jadi bisa disimpulkan kalau H0 diterima dan HA ditolak. Sekarang kita akan mengambil keputusan dengan menggunakan t-table. Rumusnya alfa dibagi 2 titik koma df. Alfa itu 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Sekarang kita cari R-nya itu 9, 0,025. Nah, ini dia 2,26216. Jadi T hitung itu lebih kecil daripada T-table. Maka H0 diterima. Jadi di sini kita bisa ambil keputusan bahwa data ini adalah H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Sekarang kita ke two sample t-test. Two sample t-test itu ada dua, ada independent t-test dan paired t-test. Sekarang kita akan mengambil data dari independent t-test.
Contoh kasus seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Keterangan data kelompok 1 dan data kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan atau tidak berkaitan satu sama lain. Variabel value-nya kelompok 1 tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 menggunakan Excel. Sekarang kita buka Excel-nya. Satu file, open data. Minggu lalu kita akan transform ke. Sekarang kita buka Excel-nya. File, open data. Seperti minggu lalu, kita akan mengubah datanya menjadi angka. Kita ke transform, record into same variable, old and new value. Continue, klik OK. Nah, sudah berubah ya. Jangan lupa value-nya diganti agar SPSS-nya bisa membaca. Jangan lupa type-nya kita ganti menjadi numerik. Kita klik analyze, compare means, independent sample test. Nilai kita masukin ke test variable, kelompok kita masukin ke grouping variable. Kita define group 1 1, group 2 2, continue, OK. Di sini ada grup statistik dan independent sample test. Sekarang kita interpretasi grup statistik. Tidak menggunakan Excel, N-nya ada 15, menggunakan Excel ada 15 juga. Tidak menggunakan Excel, min-nya 82,267, standar deviasinya 7,6576, standar error min-nya 1,9772. Yang menggunakan Excel, min-nya ada 88,6, standar deviasinya ada 6,6633, standar error min-nya 1,7205. Di sini perbedaannya cukup jauh. Sekarang independent sample test. Hipotesisnya itu dua kelompok yang HO. Dua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kalau yang HA
kedua kelompok memiliki rata-rata hasil yang berbeda antara kelas A dan kelas B. Bisa kita ambil kesimpulan di sini beda jauh. Sekarang kita mengambil keputusan ke significant to toilet. Kita akan mengambil keputusan menggunakan sig to toilet. Di sini sig to toiletnya 0,022, probabilitasnya 0,05. Jadi sig to toilet ini lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan angka perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa. Sekarang kita ke T-table. Di sini T-nya minus 2,416, DF-nya 28. Minusnya hiraukan aja, harusnya kayak tadi, harusnya 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. 28 jadi 2,04841. Jadi T hitung lebih besar daripada T table. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, maka HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan adanya perbedaan kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kita ke Pirate Sample T-Test. Di sini udah ada contoh kasusnya. Sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Di sini berat sebelum 58, berat sesudahnya 55. Ini berat sebelumnya 64 menjadi 60. Dan seterusnya. Skelet lebih kecil dari 0,05, jadi HO ditolak dan HA diterima. Di sini DF-nya 15, sama kayak tadi ya, 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Di sini 15 2,13145. Jadi bisa kita ambil kesimpulan T hitung lebih besar dari T table. H0 ditolak dan HA diterima. Hipotesisnya ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan. Jadi di sini tiga-tiganya sama kalau kita menggunakan sig to toilet dan T table. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.